Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai turunan fungsi aljabar. Nah, untuk bahasan pertama, kita kenal dulu apa itu definisi turunan. Oke, misal di sini ada sebuah grafik fungsi. Kita sebut saja ini fungsi Y sama dengan fx. Oke, kemudian ada sebuah titik x. Nah, berarti dari titik x ini, kita akan dapat untuk titik ordinatnya itu adalah fx. Kemudian dari titik x ini, dia bergerak sejauh h. Nah, berarti kan titik tadi, dia akan kita tambahkan yang sebelumnya x, kita akan tambah dengan h. Titiknya, dia juga akan menjadi x plus h. Dan untuk titik ordinatnya, ini juga menjadi fx plus h. Oke, kemudian, dari dua titik ini, jika kita tarik garis lurus, nah untuk kita mengetahui laju perubahannya, kita ingat untuk konsep gradien. Di mana untuk konsep gradien sendiri itu adalah delta Y kita bagi dengan delta X. Nah, berarti delta Y untuk nilai yang di Y, ini kita akan selisihkan. Berarti Fx plus H, karena ini lebih besar, berarti kita akan kurangi dengan Fx. Dan untuk delta X-nya juga sama. Berarti X plus H, kita akan kurangi dengan X. Oke, berarti dapat kita tulis juga untuk delta Y per delta X itu akan sama dengan Fx plus H dikurang Fx dibagi X plus H dikurang X. Nah, untuk yang di bawah, X ini kita kurangi dengan X, ini kan habis. Berarti bisa kita tulis lagi, ini menjadi Fx plus H dikurang Fx dibagi H. Oke, misal, nah untuk si H ini akan kita buat dia mendekati 0. Nah, berarti kita ingat lagi konsep dari limit yang sebelumnya. Nah, berarti untuk delta Y dan delta X-nya bisa kita tuliskan juga dia menjadi limit dari delta Y per delta X dengan H-nya itu mendekati 0. Atau kita juga bisa tuliskan sesuai dengan delta Y delta X yang sebelumnya kita dapatkan, dia menjadi limit Fx plus H dikurang Fx dibagi H untuk H mendekati 0. Nah, untuk yang di atas ini juga bisa kita tuliskan dia menjadi dy per dx atau f aksen x. Ini yang kita sebut sebagai turunan atau diferensial. Nah, berarti si rumus ini juga dia akan sama dengan f aksen x atau yang kita sebut sebagai definisi turunan atau definisi dari diferensial. Oke, ini adalah definisi turunan. Untuk aplikasinya, kita akan lihat contoh pertama ini. Misal saya punya sebuah fungsi fx, x kuadrat ditambah 3x dikurang 5. Kita akan mencari turunan pertamanya menggunakan definisi turunan. Oke, tadi kita punya definisi turunan. F aksen X itu akan sama dengan limit H mendekati 0 untuk F X plus H dikurang Fx dibagi dengan H. Nah, berarti jika kita substitusikan, dia akan menjadi limit H mendekati 0. Oke, ini dia akan menjadi X plus H, X plus H kuadrat. Kita tambah dengan 3 dikali X plus H dikurang 5. Kemudian dikurangi dengan Fx-nya. Fx-nya itu adalah X kuadrat plus 3X dikurang 5. Dan ini kita bagi dengan H. Oke, kemudian kita tuliskan lagi limit H mendekati 0. X plus H kuadrat ini menjadi X kuadrat ditambah 2XH ditambah H kuadrat. Oke, kemudian ini 3 kali X jadi 3X plus 3H dikurang 5.
minus kali X kuadrat, ini minus X kuadrat, minus dengan plus 3X, ini jadi min 3X, kemudian ini minus dengan minus 5, jadi plus 5. Oke, kemudian kita bagi dengan H. Oke, dari sini kita punya X kuadrat dikurang X kuadrat. Ini akan habis. Oke, berarti kita tuliskan lagi. Limit H mendekati 0, X kuadratnya ini habis. Mana lagi? Berarti kita punya 3X juga habis. Kemudian minus 5 plus 5 juga habis. Oke, yang tersisa tinggal 2XH plus H kuadrat ditambah 3H dibagi dengan H. Nah, ini semuanya punya H. Berarti kita bisa bagi ya. Ini H habis. H di sini berarti tinggal H. Ini juga habis. Atau jika kita tuliskan untuk H-nya, ini berarti jadi H 2X plus H plus 3 dibagi dengan H. Nah, ini habis. Nah, berarti sisanya tinggal limit H mendekati 0 untuk 2X plus H ditambah 3. Sekarang kita substitusikan nilai H-nya. Berarti kan ini dia jadi 0, berarti 2X plus 0 tambah 3. Atau 2X plus 3. Nah, ini adalah turunan pertama dari fungsi X kuadrat ditambah 3X dikurang 5. Nah, tapi kalau kita mengerjakan dengan definisi turunan, mungkin kita akan kesulitan. Nah, untuk di bahasan selanjutnya, di sini kita akan lihat untuk aturan-aturan pada turunan fungsi aljabar. Untuk aturan yang pertama, jika Y sama dengan A dikali X pangkat N dengan A, ingat A-nya adalah sebuah konstanta, dan X-nya anggota bilangan real. Maka untuk turunannya, ini bisa ditulis dy per dx, bisa juga ditulis y aksen, ini bebas. Nah, turunannya ini adalah A dikali pangkatnya, pangkat yang sebelumnya, dikalikan dengan X. Nah, pangkatnya ini akan berkurang 1. Kita lihat aja di contoh soal. Misal di sini kita akan cari turunan pertama dari fungsi fx 2x pangkat 3 dikurang 4x kuadrat ditambah 7x dikurang 5. Nah, di sini ada penjumlahan dan pengurangan. Nah, kita turunkan saja masing-masing. Berarti kita akan punya f aksen x. Yang pertama, turunan dari 2x pangkat 3. Berarti A-nya tetap 2. Dikali pangkatnya. Dikali 3, X. Oke, kemudian pangkatnya berkurang 1. 3 dikurang 1. Kemudian ini kurang. Turunkan lagi 4X kuadrat. Berarti 4 dikalikan 2. Oke, pangkatnya X pangkat 2 dikurang 1. Kemudian ditambah turunan dari 7X. Ingat, X di sini pangkatnya adalah 1. Berarti jika kita turunkan 7 dikali 1, X pangkat 1 dikurang 1. Nah, kemudian untuk yang 5, dia tidak ada X. Nah, ingat juga, berarti ini adalah 5X pangkat 0. Oke, berarti kita kurangi 5 dikali pangkatnya itu 0, dikali X pangkat 0 minus 1. Oke, tinggal hasilnya. 2 kali 3 ini 6. X pangkat 2 dikurang 8. X pangkat 1. Boleh tidak kita tuliskan. Kemudian ditambah 7 kali 1, 7. X pangkat 0. X pangkat 0 berarti itu sama dengan 1. Berarti 7 kali 1 dikali 1 ini sama dengan 7. Nah, di sini 5 kali 0, X pangkat 0 min 1 ini kan dikalikan dengan 0. Berarti hasilnya juga sama dengan 0. Berarti kita punya turunannya itu adalah 6X kuadrat min 8X plus
7. Nah, dari sini juga kita akan dapat bahwa jika kita punya Y-nya adalah sebuah fungsi konstanta, misal 10, Y sama dengan 5, Y sama dengan min 3, ini turunannya akan sama dengan 0. Ingat, fungsi konstanta turunannya akan sama dengan 0. Nah, kemudian bagaimana jika bentuknya tidak dalam bentuk pangkat? Misal dalam bentuk akar. Y sama dengan akar X pangkat M akar N. Nah, berarti ini, ingat, ini bisa kita konversi menjadi bentuk pangkat. Y sama dengan X pangkat M per N. Jadi kita ingat juga ini. Misal, contohnya, saya punya Y-nya itu adalah akar X. Oke, berarti ini, jika kita pengen mencari Y aksennya, kita ubah dulu bentuk akar X-nya. Ini kan akan sama dengan X. Ini kalau tidak ditulis berarti 1. Akar juga jika tidak ditulis, dia berarti 2. Berarti nilainya adalah X pangkat 1 per 2. Berarti Y aksennya, di sini nilainya 1. Berarti tinggal 1 dikalikan setengah. Berarti setengah dikalikan X pangkat setengah min 1. Oke, ini tetap setengah. X pangkat setengah dikurang 1 itu adalah min setengah. Atau ingat lagi, kalau kita punya X pangkat minus, berarti ini akan sama dengan 1 per X pangkat positifnya. Berarti di sini setengah, kita kalikan X pangkat min setengah, itu jadi 1 per X pangkat setengah. Atau dia akan sama dengan setengah dikali 1 per akar X. Atau sama dengan 1 per 2 akar X. Nah, ini adalah hasil turunannya. Jadi ingat-ingat juga mengenai pengubahan bentuk akar atau juga bentuk pangkat yang lain. Oke, kita lanjutkan untuk aturan yang kedua. Nah, di sini jika fungsinya adalah fungsi perkalian, di mana perkaliannya juga ini antara dua fungsi, fungsinya Gx dengan Hx. Nah, berarti untuk turunannya, dia akan sama dengan U aksen dikalikan dengan V, ditambah U dikali V aksen. Kita lihat aja contohnya. Misal di sini ada sebuah fungsi fx, 6x plus 5, dikalikan dengan 3x plus 4. Nah, ini adalah Gx-nya, atau bisa kita sebut juga U. Nah, ini adalah Hx-nya, atau kita sebut aja sebagai V. Kita cari dulu untuk U aksennya. Berarti U aksennya sama seperti yang sebelumnya. Berarti ini hasilnya 6, dan V aksennya itu adalah 3. Tinggal kita substitusikan ke rumusan yang ada. Berarti F aksen X ini akan sama dengan U aksennya adalah 6 dikali dengan V-nya. V-nya adalah 3X plus 4. Kemudian ditambah U-nya adalah 6X plus 5 dikali V aksen. Itu adalah 3. Sekarang kita kalikan. 6 kali 3 itu adalah 18X ditambah 24 ditambah 18X ditambah 15. Atau hasilnya itu adalah 36X ditambah 39. Oke, itu adalah untuk aturan yang kedua. Ini adalah aturan untuk perkalian dua fungsi. Nah, bagaimana jika bentuknya adalah bentuk rasional atau pembagian dua fungsi? Y sama dengan U per V. Di mana sama? U-nya itu adalah Gx dan V-nya adalah Hx. Nah, untuk turunannya itu adalah dy per dx sama dengan U aksen dikalikan V. Nah, kalau sebelumnya tadi ditambahkan, ini dikurangi. U dikali V aksen dibagi dengan V kuadrat. Oke, untuk contohnya, misal di sini
Kita punya fungsinya adalah x kuadrat min 4 dibagi 2x min 6. Oke, ini adalah U atau GX, dan ini adalah V atau HX-nya. Kita cari U aksennya. Berarti turunan dari U-nya itu adalah 2X, dan V aksennya ini adalah 2. Oke, kita substitusikan. Berarti F aksen X-nya dia akan sama dengan U aksen 2X dikali V. 2X min 6. Dikurang U, itu adalah X kuadrat min 4. Dikalikan dengan V aksen, itu 2. Dibagi dengan V aksen. Itu adalah 2X min 6 kuadrat. Oke, ini akan sama dengan 2X kali 2X, itu adalah 4X kuadrat. 2X kali min 6, min 12X. Kemudian min dikali X kuadrat, dikali 2, ini jadi min 2X kuadrat. Min kali min 4, itu adalah plus, dikali 2, jadi plus 8. Dibagi dengan, nah untuk yang bawah ini, jika mau dijabarkan, ini boleh, tapi seperti ini pun cukup. Berarti misal, kita tetap tuliskan 2X min 6 kuadrat. Oke, ini 4X kuadrat dengan min 2X kuadrat, jadi 2X kuadrat. Kemudian min 12X plus 8. Dibagi dengan 2X min 6 kuadrat. Atau, jika ini mau kita jabarkan, berarti jadinya 2X kuadrat min 12X plus 8 dibagi dengan ini 4X kuadrat. 2 kali 6, 12 min 24X plus 36. Oke, ini adalah nilai turunan pertamanya. Oke, kemudian untuk aturan yang terakhir, di sini untuk aturan fungsi komposisi. Misal, fungsinya itu adalah Y sama dengan FU, dengan U-nya adalah sebuah fungsi lagi. Di sini fungsi GX, atau bisa kita juga tulis sebagai Y sama dengan F GX, atau ini fungsi komposisi, atau Y sama dengan F noktah GX. Nah, maka turunan fungsinya itu berarti akan sama dengan turunan dari F terhadap U, kemudian kita kalikan dengan U aksennya. Atau bisa kita tuliskan juga dy per dx ini adalah turunan Y terhadap U dikalikan dengan turunan U terhadap X. Oke, kita lihat contohnya aja. Misal, di sini ada sebuah fungsi fx, 8x kuadrat ditambah 5 dipangkatkan 6. Oke, berarti ini kita sebut saja sebagai U. Nah, untuk turunannya, berarti kita sama seperti yang tadi, berarti kita turunkan dulu fungsi ini. U pangkat 6. Berarti turunannya dia akan menjadi 6 dikalikan dengan U. U-nya ini berapa? U-nya adalah 8x kuadrat plus 5. Nah, U pangkat 6 berarti sama. Pangkatnya dia berkurang 1. Berarti 6 dia jadi 5. Dikalikan dengan turunannya. U-nya dia dari 8x kuadrat plus 5. Berarti U aksennya sama dengan 16x. Berarti di sini kita kalikan dengan 16x. Berarti dia akan sama dengan 6 kali 16, ini jadi 96x dikalikan 8x kuadrat plus 5 pangkat 5. Nah, ini adalah untuk turunan pertamanya. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.